Nanti agak siangan beli gorengan gitu. Lapar juga nih. Piko ngaji di mana? Jangan berisik di situ. Iya ngaji sana ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah walikul niyatin soleh ila hadratin nabil mustafa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nurul Zolam. Udah gak bisa dipakai. Barang baca ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Ismatuhum utawi dimaksumnya para nabi dan rasul iku wajibatun hukumnya wajib. Kasairil malaikati seperti para malaikat. Wa fadlu dan mengungguli itu para nabi dan rasul al malaikata terhadap malaikat. Ismatuhum ismatun maksumun maksum dijaga dari perbuatan dosa. Tetapi dari kesalahan enggak, dari dosa aja Nabi dijaga. Dari kesalahan enggak, Nabi kadang salah. Ditegur Allah. Nabi terkadang lupa, tapi terkadang. Cuman beda lupa Nabi dan lupa kita. Kalau Nabi saking fokusnya ke Allah, lupa kepada selain Allah. Kalau kita, saya maksudnya, ingat ke selain Allah, jadi lupa ke Allah. Nah itu bedanya. Tapi sama-sama lupa. Man, itu aja bedanya. Ismatuhum apa logatnya? Dimaksum. Dimaksum itu apa? Dijaga. Dijaga dari dosa, ya, tapi tidak dari kesalahan. Karena setiap kesalahan belum tentu dosa. Kalau setiap dosa ya pasti salah. Huda jalan mendahului yang lebih tua, mendahului aji. Itu salah, tapi itu tidak dosa. Nah, seperti itu bedanya. Wajibatun ismatum tarkibannya jadi mubtada, wajibatun jadi khobar, kasairil malaikati jar majrur ta'alluq kepada wajibatun. Wa fadlu maknanya mengungguli. Fi'il madi wuku mufrad
Muzakkar ghaib. Mana fa'ilnya? Wau jama'u. Al malaikata jadi maf'ul dari lafaz fadhalu. Malaikata jama taksir. Mufradnya lafaz malaika apa? Ridho. Mufradnya malaikat apa? Apa? So domahkan ujungnya. Apa? Mufradnya? Betul, barusan apa? Malak pakai tanwin kapnya. Malakun. Malakun, malaikatun. Beda jamaknya. Perhatikan, ada malakun. Ini satu malaikat. Ada milkun. Milkun, satu kepemilikan. Ada mulkun, kerajaan, satu kerajaan. Ada malikun. Malikun, satu orang yang jadi raja. Ini. Malakun, milkun, mulkun, malikun. Beda jamaknya. Kalau malakun satu malaikat, jamaknya menjadi malaikatun. Malaikatun. Nah kalau milkun satu kepemilikan banyak, jamaknya jadi amlakun. Kalau mulkun satu raja, ini rajanya banyak, mulukun. Nah kalau malikun satu jamaknya menjadi enggak, malikun sudah jamak. Sudah ada makna kasroh, makna jamak di malikun. Maksudnya wajib ala kulli mukallafin, kepada setiap mukallaf. Apa ayat takida, harus meyakini itu si kullu mukallaf, si mukallaf. Wujuba ismati jami'il anbiya'i, dimaksumnya seluruh para nabi wal mursalina, dan para rasul. Kawujubil ismati, seperti wajibnya maksum di jami'il malaikati, kepada seluruh malaikat alaihimus salatu wassalam. Alaihim ikut tetap kepada para nabi, rasul, malaikat, as-salatu, rahmat Allah, wassalamu, dan kehormatan. Wal ismatu, dan adapun lapad ismah, lugatan menurut bahasa, menurut terminologi, mutlakul hibdi, mutlak penjagaan, atau kadar-kadar penjagaan. Ya apa saja. Ahwat harus dimaksum, dijaga. Apa yang dijaga? Ya keperawanannya. Tangannya apa ya? Susah zaman sekarang. Ada perempuan yang nggak pernah disentuh tangan, susah. Bang Aji harus dijaga kelajangannya, kebujangannya. Kalau tangannya, bibir cium agak susah. Bang Aji pastilah nyentuh-nyentuh pernah. Wastilahan, dan adapun menurut istilah, ismah menurut istilah, hibdullahi, menjaganya Allah lahum, kepada mereka, nabi, rasul, malaikat, minazambi, dari dosa, ma'astihalati wukuhi, beserta mustahil tibanya dosa. Saya para nabi dosa. Kalau merasa berdosa, iya, setiap para nabi ada, tapi dosa enggak. Qauluhu, adapun ucapan
Musannif wa fadalul malaikata lapad wa fadalul malaikata. Maksudnya innal anbiya, sesungguhnya para nabi wal mursalina dan para rasul iku afdalu, lebih utama minal malaikati, ketimbang malaikat. Manusia lebih utama daripada malaikat. Apa yang menyebabkan manusia lebih utama daripada malaikat? Karena manusia diuji dengan hawa nafsu, dengan syahwat. Kalau malaikat gak ada nafsu, akal saja. Dan manusia bisa lebih hina daripada iblis, daripada setan. Apa? Karena manusia diberi akal, iblis tidak. Atau between antara malaikat dan iblis dan setan. Manusia diuji oleh Allah dengan nafsu. Kalau nafsu umum bisa artinya jiwa, bisa artinya nafas, bisa artinya syahwat. Nah, yang dimaksud di sini syahwat. Manusia diuji dengan syahwat. Pertama, manusia diuji dengan syahwatul batni, syahwat perut. Nabi Adam sampai terusir dari surga gara-gara syahwat perut. Pertama apa? Syahwatul batni. Syahwatul batni. Syahwat perut diuji. Maka kalau yang kurus-kurus sedikit ujian perutnya karena kurus. Yang ramping-ramping, yang tipis-tipis badannya kayak triplek, nah itu sedikit ujiannya. Nah, perutnya sedikit. Tapi kadang lebih. Ini syahwat perut ini nih. Makanya di kitab Ihya ada bahayanya kekenyangan. Bid'ah yang pertama muncul syahwat perut. Apa? 2 kali makan sehari semalam. Itu bid'ah. Zaman Nabi gak ada 2 kali makan. Zaman Nabi sehari semalam itu makan 1 kali. Zaman Nabi. Cuman setelah Khalifah Rasyidin muncullah bid'ah pertama apa? Makan jadi 2 kali. Lebih bid'ah lagi makan 3 kali. Bid'ah lagi, wah banyak. Ini bid'ah pertama ini. Makan 2 kali, 3 kali, belum lagi jajan, belum lagi ngemil. Saya makan sekali, wajar, ngerokok sama ngopi. Makan sekali, najwa, ngemilnya. Oh, ngemil terus. Sedikit, putus aja ngemil, nangis najwa. Syahwatul batni. Yang kedua, dari syahwatul batni akan timbul syahwat yang kedua, syahwatul farji, syahwat kemaluan. Karena penuh dia dari makanan. Nah, ini 2 syahwat ini. Nah, kalau syahwatul farji penuh, muncul yang ketiga. Aneh banyak. Apa? Syahwatul fami. Mulut ingin ngomong terus. Asal lapar sedikit ngomong. Makanya kata Nabi, umatku akan banyak disiksa oleh Allah gara-gara 3. Gara-gara 3. Yang pertama al-baulu, sebab air kencing. Dia tidak istibro dalam kencing, tidak benar-benar keluar netes-netes. Yang kedua al-famu, gara-gara mulut. Gibah, berbohong. Yang ketiga al-farju, gara-gara kemaluan. 3 gak dosain. Banyak disiksa umatku.
Tapi dari tempat nafsu syahwat muncullah orang soleh. Siapa? Wahyu. Orang soleh muncul dari tempat itu. Tempat perlendiran. Muncullah wahyu. Ini sedang merajalela, sedang semerbak sekarang. Kasus-kasus perlendiran itu. Nauzubillah. Semarak ya, marak. Bang Haji tahan karena latihan kumpu. Dia tersalurkan pada kumpunya itu. Fa'afdaluhum, maka yang paling utama dari mereka Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyiduna Muhammad. Payalihi, maka nyanding pada Nabi Muhammad sopo Sayyiduna Ibrahim, Nabi Ibrahim. Pas Sayyiduna Musa, kemudian Nabi Musa. Pas Sayyiduna Isa, kemudian Nabi Isa. Pas Sayyiduna Nuh, kemudian Nabi Nuh. Siapa nama asli Nabi Nuh? Nama asli Nabi Nuh? Abdul Gopar. Abdul Gopar. Nuh artinya apa? Teriak. Kenapa Nabi Nuh disebut Nabi yang berteriak? Karena teriak, ingat dosa, tobat kepada Allah. Apa dosanya Nabi Nuh? Dua, bukan dosa sebetulnya. Nabi Nuh merasa dosa. Cuman kan dijaga di atas dari dosa. Mana Nabi Nuhnya merasa dosa apa? Dua. Satu, Nabi Nuh melihat anjing, matanya banyak. Nabi Nuh kaget. Nengok anjing, matanya banyak. Anjing itu ngomong ke Nabi Nuh, "Hei, kenapa kamu kaget nengok saya?" Ke Nabi Nuh. Kaget kenapa? Kalau kaget karena menghina, berarti kau menghina ciptaan Allah. Dosa besar. Tapi kalau kau heran, bisa mataku banyak, aku tidak ingin jadi anjing, kata anjing. Udah, di situ Nabi Nuh menangis, bertobat. Disebutlah Nuh. Dosa yang kedua, anaknya Kan'an yang kafir itu, Nabi Nuh menuntut janji kepada Allah. Kata Allah, Nuh, akan ada banjir azab siksa dariku. Keluargamu selamat dan orang mukmin. Rupanya anaknya malah menghilang. Lalu Nabi Nuh nuntut, "Ya Allah, mana janjimu? Keluargaku selamat, anakku tenggelam." Marah Allah, "Innahu laisa min ahlik." Dia bukan keluargamu Nuh, dia kafir. Innahu amalun ghairu sholeh. Dia beramal tapi beramalnya tidak soleh. Nabi Nuh malah nuntut. Di situ merasa dosa. Apa kata Allah? Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Kamu bodoh Nuh, kata Allah. Sekali lagi kau nuntut anakmu, ku cabut kamu dari kenabian. Di situ nangis Nabi Nuh. Maka disebut dengan Nuh. Kita dosa banyak aja nggak pernah nangis, itu beda. Para Nabi dua aja nangis. Tapi jangan ditunjukkan. Ini kadang ditunjukkan ini. Berdoa sedih bagus, semua jangan ditunjukkan sendiri. Kadang di depan jamaah, nangis. Ujung-ujungnya minta sumbangan. Itu. Ya usahlah depan jamaah, nggak usah nangis. Alim yang paling utama, mukmin yang paling utama, yaprahun. Dia berbahagia di depan orang-orang dan dia bersedih pada saat sendiri. Depan orang-orang bahagia saja. Mau ceramah, mau ngaji, mau apa. Berdoa pun bahkan dianjurkan bahagia. Kadang nangis. Karena ada jamaah nangis. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Sedang bangun pondok dari berdoa begitu. Gak usah. Tak usah disindir. Masyarakat orang itu kalau mau niat ngasih, tak disindir pun bakalan ngasih.
Ditolak pun bakalan ngasih. Contoh Abdurrahman bin Auf. Allah tidak mengizinkan menjadi manusia miskin. Padahal ingin miskin. Abdurrahman bin Auf doanya satu, ingin miskin. Man gak jadi miskin. Karena Allah tak mengizinkan miskin. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi. Kenapa ingin miskin? Nabi bersabda, di akhirat nanti ada jalan yang tanjakan yang naik. Tidak akan ada yang bisa lewat jalan naik itu kecuali orang yang bebannya ringan. Lalu Abdurrahman bin Auf nanya, ya Rasulullah, bebanku ringan apa berat? Kata Nabi, hai Abdurrahman, kamu punya makanan hari ini? Punya. Besok, untuk besok punya. Untuk besoknya lagi punya. Kamu berat bebanmu. Karena punya makanan stok 3 hari, berat. Di situ sedekah terus. Cuman gak habis-habis. Bahkan pernah Abdurrahman bin Auf seperti ini. Setelah terjadi perang Tabuk, kurma-kurma, bekal-bekal yang ada di rumah basi semua. Karena perang Tabuk lama. Basi semua. Akhirnya Abdurrahman punya inisiatif, ini mungkin cara saya menjadi miskin. Dihabiskan semua uangnya dipakai memborong kurma-kurma sahabat yang busuk, termasuk kurma Rasulullah. Kata Rasulullah, untuk apa kamu Abdurrahman memborong kurma busuk? Gak apa ya Rasul, katanya. Mau saya habiskan uang saya. Semualah, ya namanya sahabat ya bahagialah, kurma busuknya dibeli. Dibelinya 2 kali lipat oleh Abdurrahman harganya. Diborong semua sampai uang Abdurrahman habis. Kurma busuk numpuk di rumahnya. Tidak lama setelah itu 1 minggu datang utusan dari Yaman mencari kurma busuk. Karena di Yaman ada penyakit menular, obatnya kurma busuk. Diboronglah 10 kali lipat kurma busuk Abdurrahman harganya. Jadi bukannya miskin, malah tambah kaya. Itu memang Allah tak mengizinkan miskin. Tidak mengizinkan. Seperti Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Ibnu Hajar satu zaman dengan Imam Romli. Satu kurun. Beda pesantren, tapi berdekatan. Jadi kalau mandi bareng sumurnya. Pesantrennya beda. Kayak Jamilun sama inilah. Bedanya Imam Romli kaya. Mewah. Ibnu Hajar miskin dunia. Nah, suatu waktu istrinya ke tempat pemandian, mandi bareng gitu, kumpul tempat satu masyarakat, kan belum ada kamar mandi masing-masing. Nah, ke situlah. Nah, tempat mandinya ini gratis, tadinya bayar. Nah, oleh Imam Romli diborong. Kata Imam Romli, hei, yang mau ngambil air di sini sekarang bebas. Mau ngambil air untuk minum, ngambil air untuk mandi, stok untuk dagang, untuk jualan, apapun bebas. Karena sudah saya beli tanah sama airnya. Oleh siapa? Oleh Imam Romli. Datanglah istrinya Imam Ibnu Hajar ke situ. Sementara Imam Romli dan Ibnu Hajar selalu beda pendapat dalam mazhab Syafi'i. Tak pernah akur. Pasti beda. Tak pernah akur pokoknya. Imam Ibnu Hajar gak pernah akur dalam mazhab Syafi'i. Lalu istrinya Imam Ibnu Hajar ke sini ngambil air. Nampak oleh istrinya Imam disindir, kata istrinya Imam Romli, ar-romlu khairun minal hajar. Nah, ini disindirnya begini. Ar-romlu khairun minal hajar. Pasir lebih utama daripada batu. Kan kalau Ibnu Hajar ini artinya apa? Imam Romli artinya apa? Nah, kata istrinya Imam Romli nyinir kepada istri Ibnu Hajar sedang ambil air. Ar-romlu khairun minal hajar. Pasir lebih baik daripada hajar, daripada batu. Maksudnya Imam Romli lebih baik daripada Imam Ibnu. Nangis istrinya. Gak jadi ngambil air. Lapor kepada suaminya, Ibnu Hajar. Kata Ibnu Hajar, mana airnya? Gak jadi katanya saya. Apa kesinggung hati kata saya. Tadi pas mau ngambil air, istrinya Imam Romli ngomong gini, ar-romlu khairun minal hajar. Pasir lebih baik daripada batu. Iya kata istrinya. Mereka kaya katanya, kita miskin katanya. Abang ini ulama, pengarang kitab, cobalah minta kaya. Diam Ibnu Hajar. Setelah istrinya beres ngomong, diajak oleh Imam Ibnu Hajar, sini kalau kamu mau kaya.
Dibawalah ke tempat airnya Imam Rom. Ambil katanya 1 ember. Diambil, rupanya bukan air, menjadi intan berlian 1 ember. Kata Ibnu Hajar kepada istrinya, bahagia gak punya intan berlian 1 ember? Bahagia. Mau. Kau ambil berlian ini dan talak 3 dari saya. Pilih mana? Pilih berlian dan talak 3, atau tetap jadi istri saya, emas itu jangan diambil, buang lagi. Istrinya soleha. Bang, percuma aku punya intan berlian 1 ember kalau berpisah denganmu. Aku buang aja lah, aku tetap menjadi istrimu. Itu peron dia. Coba Sonia nanti kenal sama suaminya. Sonia mau kaya, ya ini uang 1 juta. Tapi talaklah cepat mungkin. Nah, itu bedanya. Istri Ibnu Hajar soleha, tak mau uang kalau berpisah dengan suami. Perempuan sekarang sengaja meninggalkan suami gara-gara pergi dia ke Taiwan, pergi ke Hong Kong, pergi ke Jepang, main film di sana, meninggalkan suaminya. Nah, itu payah perempuan sekarang. Pergi ke Saudi, istrinya Ibnu Hajar soleha. Kata Ibnu Hajar, ayo ambil intan berlian, tapi talak 3 dari saya. Nangis istrinya gak mau. Bang, saya ini pingin kaya, tapi kalau harus cerai sama abang, oh gak mau. Ini kucing ini kenapa di belakang saya pula? Heran saya, di miter area ada kucing terus. Ini kucing. Yang suka kucing hatinya lembut. Prabowo suka kucing. Lembut. Yang gak suka keras, si Dipa pembunuh kucing keras. Jadi persaingan sesama ulama ya ada dari zaman dulunya. Ya kalau sesama ulamanya gak masalah. Ini kadang keluarganya ya wajar lah. Saling ini, saling itu biasa dari dulu pun ada. Bukan hal yang baru seperti itu. Wahaulai, dan adapun mereka, siapa mereka itu? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Hum ulul azmi. Mereka lah para nabi rasul ulul azmi. Ulu yang memiliki al azmi, kemuliaan, aisobri, kesabaran. Kenapa mulia dan sabar sama maknanya? Karena orang yang sabar pasti mulia, dan orang yang mulia pasti sabar. Saya pribadi belum sabar, gak sabar karena gak mulia. Harus berusaha sabar. Sabar. Harus sabar ya, susah sabar. Susah mau sabar. Ada seorang kiai, Mama Babu Salam ya, kalau mau ke rumah Abi ke Cililin, nanti Aji kalau ke daerah Jawa Aji ke Cililin mampir ke rumah Abi. Itu lewat pesantren Babu Salam. Ulamanya udah wafat. Nah, saya Babu Salam dulu kalau mau muludan bersih-bersih, kata si Babu Salam, ini mau rajaban peringatan Isra Mi'raj, peringatan beliau bersih-bersih. Kalau umumnya kiainya ya paling di rumah aja bersih-bersihnya. Santri semua. Babu Salam enggak, naik dia ke atas genteng, membersihkan genteng satu-satu. Jadi lebih ini beres-beresnya. Kalau santri bersih-bersih di bawah aja. Dia naik ke atas genteng, tiap genteng dibersihin satu-satu. Mama Babu Salam. Dan tidak pernah ngaji kalau tidak wangi. Madrasah itu wangi. Santri yang merokok ada, cuman nggak boleh lagi ngaji. Selesai ngaji baru di luar. Lagi ngaji bersih, wangi. Dan tidak pernah baca kitab, buka kitab kecuali mandi. Apa? Ta'ziman li Rasulillah. Mengagungkan Nabi Muhammad dan mengagungkan ilmu Babu Salam. Makanya berkah ilmunya. Seperti itu Mama Babu Salam. Dan kemana-mana bawa kitab. Tak pernah nggak bawa kitab.
Menurut riwayat selalu bawa kitab jurumiyah di dalam dadanya ini. Jadi selalu punya wudu karena kitab kemudian di bawah. Ada acara kemanapun buka kitab. Selesai istirahat buka kitab. Babu Salam udah meninggal. Abi mungkin ngalami zaman sama Babu Salam. Abi ngalami kayaknya. Atau ayahnya yang ngalami. Di antara murid Babu Salam yang terkenal di Banten lah Abu Ya'uci Turtusi, murid Babu Salam. Yang udah wafat kemarin, tahun kemarin. Murid Babu Salam. Berziarah lah kalau ada ini. Ziarah. Wa tahammulul masaki dan memikul beban. Nah, para ulul azmi itu beban banyak. Nabi Musa, banyak Nabi Musa musuhnya apalagi. Musuh Nabi Musa yang pertama siapa? Kalangan raja. Kalangan pengusaha siapa musuh Nabi Musa? Kalangan pengusaha. Korun, kalangan pengusaha. Kalangan ulama siapa musuh Nabi Musa? Bal'am bin Ba'uro. Terus yang sahabatnya sendiri yang jadi musuh siapa? Musa Samiri. Banyak musuh Nabi Musa. Nabi Musa sabar. Tadi disebut ulul azmi. Nabi Nuh sabar. Apa sabarnya? Dakwah 1000 tahun, pengikut cuma 40 orang. Sebagaimana dalam Al-Quran, ini da'autu laila wa nahar falam yazidhum du'ai illa firara. Makanya saya ngantar guru ngaji saya. Kata guru ngaji saya, alwi antar ke guru saya. Jadi ngantar guru ke guru lagi. Ngantar. Apa? Merajuk. Karena pesantren, karena kehidupan ekonomi lah. Lalu kata gurunya, guru, kamu berumah tangga sudah berapa tahun dan buka pondok ngajar ngaji sudah berapa tahun? Dijawab baru 6 tahun. Marah gurunya, guru. Nanti kalau sudah 15 tahun kamu masih sengsara, baru merajuk katanya. 15 tahun dulu. Miftah Robani belum ada 15 tahun. Nah kalau Nabi Nuh 1000 tahun dakwah, pengikut cuma 40 orang. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya Allah ini da'autu laila wa nahar. Aku dakwah siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tetapi mereka bukannya menerima seruanku, malah mereka bertambah kekufurannya. Sampai anakku sendiri berkhianat. Itu Nabi Nuh dalam doanya. Maka turunlah azab, banjir, topan. Fayajibu maka wajib opo ma'rifatu tartibi haula'il khamsati. Mengetahui susunan urutan mereka yang 5. Kama ulimat sebagaimana telah diketahui fil abdoliyati di dalam keutamaannya. Walaisa dan tidaklah sopo Adamu Nabi Adam minhum dari ulul azmi. Nabi Adam tidak termasuk ulul azmi. Liqauli ta'ala karena ada firman Allah Ta'ala, walam nazid lahu azama. Walam najid dan aku tidak menemukan lahu pada Adam azma. Ada azma, kesabaran. Apa yang menyebabkan Nabi Adam tidak termasuk ulul azmi? Karena Nabi Adam kalah tidak kuat oleh rengekan istrinya Siti Hawa. Makanya kalau mau jadi ulul azmi harus tahan. Nanti kata istri Bang Haji, Bang, mencuri lah Bang, kalau enggak aku lari. Larilah kau sana. Haram mencuri. Nah kalau Haji begitu, berarti Haji ulul azmi. Tapi kalau lemah, Bang, jualan apa kek? Ya jualan apa? Udah penuh semua warung, jualan babi lah. Daripada, kalau enggak aku lari. Oke lah adek, daripada adek lari, aku payah cari lagi istri cantik kayak adek. Aku jualan babi lah, itu kalah. Nah, Nabi Adam kalah begitu sama istrinya. Makanya tidak jadi ulul azmi. Kalau yang jadi ulul azmi gagah dia, kuat. Mau pergilah sana. Tahan, itu ulul azmi.
Kalau Nabi kita ulul azmi, Nabi Muhammad, kenapa? Pernah semua kumpul istrinya, kumpul semua istrinya, demo, minta cerai semuanya. Nabi tidak takut. Kalau gak dilarang oleh Allah, dicerai semuanya oleh Nabi. Nah, dilarang oleh Allah. Ada 3 istri yang diceraikan. Di antaranya Siti Hafsah, anaknya Sayyidina Umar. Turun buru-buru malaikat Jibril. Ya Rasulullah, cepat rujuk kembali Siti Hafsah. Karena api neraka jahanam sudah dekat ke kepalanya. Wah, dirujuklah oleh Nabi. Wayali dan bersanding ulal azmi pada ulal azmi, baqiyatur rusuli sisanya para rasul. Sumal ambiya'u kemudian para nabi goiru rasuli yang tidak diangkat menjadi rasul. Ma tapawuti maratibihim beserta naik turunnya martabat mereka. Tafawut itu tidak sama martabat mereka. Ma tapawuti maratibihim beserta tidak sama martabat mereka. Indallahi di sisi Allah. Sumaru saul malaikati kemudian kepala-kepala malaikat, panitia malaikat. Kasaidina Jibril seperti malaikat Jibril, wanawi dan seumpamanya. Kahamalatil arsi seperti para malaikat pemikul aras. Berapa jumlahnya pemikul aras? Tengok ke depannya. Ada wahum arbaatun. Wahum adapun pemikul aras arbaatun 4. Al-ana sekarang malaikat memikul aras 4. Fa idza kana yaumul kiamati maka jika terbukti hari kiamat ayyadahum. Allah memperkuat pemikul aras bi arbaatin ukhra dengan 4 malaikat yang lain. Berarti jumlah berapa di hari kiamat memikul aras? 8. Qala ta'ala firman Allah ta'ala wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Wa yahmilu dan memikul arsa rabbika singgasana Tuhanmu fawqahum di atas mereka yauma idzin pada hari kiamat tsamaniyah. Ada 8 malaikat. Kenapa? Karena haibah Allah. Jadi bertambah malaikat yang memikulnya. Wakal karubiyin. Wakal karbiyin. Dan seperti malaikat karbiyin bipatil kapi dibaca patah kap watah pepiroi dan di entengkannya ro. Wahum dan adapun karbiyin iku malaikatun para malaikat hapuna yang keliling bil arsi di aras. To'ipuna mengelilingi bihi terhadap aras. Lukibu diberi gelar mereka bidzalika dengan itu, dengan karbiyin. Li'anaum karena sesungguhnya mereka para malaikat yang karbiyin mutasaddiruna bermunculan bidduai dengan berdoa lirabbil karbi untuk menghilangkan kesusah anil ummati dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakila dan dikatakan goridalika selain itu. Summa auliyaul basari. Kemudian para walinya manusia. Goirul anbiya selain Nabi. Kasaidina Abi Bakar. Seperti sahabat Abu Bakar wa Umar. Wa baqiyati sahabat dan sisanya para sahabat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam karena ada sabda baginda Nabi. Inna Allah sungguhnya Allah ikhtaro telah memilih Allah ashabi sahabatku alal alamin pada seluruh alam siwa nabiin selain nabi wal mursalin dan selain para rasul. Summa awamul malaikati kemudian malaikat-malaikat yang awam pada umumnya
Summa awamul basari, kemudian manusia pada umumnya. Hakada, seperti itulah qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama. Lakin qala, tetapi berkata sopo Tajuddin As-Subki, Imam Tajuddin As-Subki, laisa, tidak ada tabdilul basari, diutamakannya manusia ala malaki, terhadap malaikat. Mimma, dari sesuatu, yajibu, yang wajib, opo i'tiqadu, meyakininya. Jadi tidak perlu kita meyakini bahwa manusia lebih utama daripada malaikat. Gak perlu. Kenapa? Karena beda alam. Alam manusia, alam malaikat beda lah. Dunianya pun beda. Kalau manusia berada di dunia, di bumi, bumi dunia fisika, mudah dijangkau, materi, bisa kita sentuh. Kalau malaikat, alam malaikat udah gak bisa disentuh. Kita gak bisa di alam malaikat. Beda alam, beda alamnya. Pertama alam dunia, alam fisika, alam indrawi bisa kita jangkau, bisa disentuh. Jarak jauh pun bisa kita susul, karena masih alam fisika. Dan semuanya sama, kita gak perlu takut. Nopal gak perlu takut sama Bang Aji walaupun tukang kumpu. Kenapa? Karena makannya sama nasi. Dan Aji masih berdarah, berarti sama kayak kita. Makan nasi dan masih berdarah. Ada potensi kita bisa menang, melawan. Karena alam fisika. Nah, ada naik sedikit alam malak, alam malaikat. Itu kita gak bisa ke alam malaikat. Ada sahabat yang ke alam malaikat, pulang buta matanya. Jangankan hidup buta gak bisa di alam malaikat. Buta langsung. Nah, dari alam malaikat ada alam lahut, alam ketuhanan. Malaikat gak bisa ke situ. Jadi tidak wajib meyakininya, kata Imam Tajuddin As-Subki. Wa yaduru, dan madorot, opal jahlu, bodoh, bihi, padanya. Tapi bahaya juga kalau tidak tahu, tetap harus tahu. Mana malaikat, mana manusia, mana manusia yang paling utama, nah harus tahu. Wasalamatu, dan selamat, pisukuti, diam, anhadil mas'alati, dari ini masalah. Ada lagi alternatif ketiga, diam aja gak usah bahas. Wadukhulu, dan adapun masuk pitabdili, di dalam mengunggulkan, baina hadaini sonapaini, antara kedua golongan, al-karima ini, yang mulia keduanya, golongan manusia, para nabi dan malaikat. Alallahi ta'ala, menurut Allah ta'ala, min ghairi dalilin qati'in, tanpa dalil yang kuat, yang pasti, dukhulun, masuk fi khotrin azimin, di dalam bahaya yang agung. Wahakama, dan dia telah menghakimi, pimakanin, di dalam suatu tempat, lasna, yang kami bukanlah ahlan, ahli, lil hukmi, pada hukum, pihi, di dalamnya. Siapa ulama yang pernah terjerumus pada menghukumi ini? Namanya Imam Jamakhsyari. Makanya kata ulama, jika Imam Jamakhsyari tidak tobat kepada Allah, maka pasti disiksa oleh Allah di neraka jahanam. Siapa? Imam Jamakhsyari. Ada seorang ulama bernama Imam Az-Zamakhsyari. Terkenal, silakan dicari di internet. Kecerdasannya, keilmuannya, kitabnya ada. Imamuz Zamakhsyari. Satu kurun dengan Imam Ghazali. Imam Jamakhsyari mengarang tafsir namanya Al-Kasyaf. Al-Kasyaf. Nah, di sini dijelaskan malaikat Jibril lebih utama daripada Nabi Muhammad. Jadi kata Imam Jamakhsyari, Jibrilu afdalu min Muhammadin.
Kata-kata ini tidak ada ulama yang mengucapkan kecuali Jamasari. Kata Jamasari, Jibril lebih utama daripada Nabi Muhammad. Alasannya, ini alasannya. Yang membuat disiksanya di neraka jahanam Imam Jamasari kalau tidak tobat. Apa alasannya? Kalau Jibril di dalam Quran disifati dengan Al-Amin. Al-Aminu. Tapi kalau Muhammad dalam Al-Quran ada tersifati dengan Majnun, dengan gila. Nah ini apa? Terplesetnya lidah Imam Jamasari berdasarkan Quran. Ya, kata ulama kalau tidak bertobat maka dia akan disiksa di neraka. Seperti Imam Abu Hanifah. Kenapa Imam Abu Hanifah tidak banyak pengikutnya? Pada madhab pertama yang paling tua. Karena Imam Abu Hanifah pernah mengeluarkan kaul bahwa orang tua Nabi Muhammad di neraka berdasarkan hadis. Nah disitulah hilang pengikutnya. Makanya bisa perhatikan kiai-kiai yang benci Habib gak akan ada pengikutnya. Akan sengsara. Sengsara secara fisik, sengsara secara wibawa, aura gak ada. Kiai-kiai yang benci Habib. Yang benci Habib Rizik misalnya, benci Habib lah. Beda, auranya pun gak ada. Kita bisa tengok di YouTube, kiai-kiai dari NU yang benci Habib. Yang kurang begitu pro pada Habib, tengok mukanya pun mukanya pun angker, gelap. Tapi kalau yang suka-suka Habib cerah, apalagi yang tadinya cerah. Paja cinta Habib cerah. Cinta Habib. Cerah Paja. Ada aura kesolehannya muncul dari Paja. Aura kesolehan, aura kesetiaan, pokoknya berbagai kebaikan ada di Paja. Ahwat yang cinta Habib, yang sholawat, yang banyak sholawat, beda auranya. Beda auranya. Sesama kalau orang yang banyak sholawat, dia akan merasakan pada orang yang banyak sholawat. Jadi connect aja, tak bisa diungkapkan alasannya. Tapi connect, dia sering baca sholawat. Tanda cinta banyak menceritakannya. Cinta Nabi berarti banyak menceritakan Nabi, sholawat. Ini enggak mendengar nama Nabi Muhammad pun enggak bersemangat. Banget. Cinta Nabi, baru cinta suami, baru cinta istri. Pertama cinta Nabi. Waldan harus lebih cinta Nabi, jangan kalah. Mau nyumbang oleh istrinya Waldan, mana bang? Mau kemana? Bawa duit. Mau nyumbang mulu dan gak usah lah kalau nyumbang itu aku minta cerai. Oke lah deh. Kalah berarti. Gak cinta Nabi Waldan. Nyumbang. Wal mustahilu wallahu alam. Ini apa? Fathul Qorib. Waldan sayang, Waldan malang. Keluar kata-kata itu dan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Prosedur doa, doa Nabi Muhammad ini yang berkaitan dengan bab itu, bab yang ada di Fathul Qorib. Pertama, firman Allah, fala tamilu kullal maili patadzaruha kal muallaqati. Ini domirnya jama ya. Padahal kasusnya baginda Nabi Muhammad. Tapi dijamakan karena Nabi dimaksum, contoh kan jadi jama. Fala tamilu kullal maili patadzaruha kal muallaqah. Nah, Nabi bilang setelah turun ayat ini Nabi berdoa. Maknanya wallahu bihaqqiqatil murad fala tamilu, janganlah kalian condong, kulal maili, janganlah kalian fokus sefokus-fokusnya pada sebagian istri. Patadzaruha, maka kalian akan meninggalkan istri-istri yang lainnya, kal mu'allaqah, tergantung dia. Mau lari gak bisa karena dia seorang istri terikat, tapi menjadi seakan istri tidak karena dicuekin, al-mu'allaqah. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ya Allah hadapi ma amliku. Inilah yang aku miliki, fala tu'akhidni, maka janganlah engkau menyiksaku bima la amliku, tidak yang aku miliki. Sebab turunnya ayat ini Nabi mengungkapkan perasaannya kepada Aisyah. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, aku dan kamu kal alaqati. Kal alaqati. Bagaikan urat nadi. Tak bisa dipisah. Kalau ada urat nadi mati. Nah, setelah Nabi ngomong gini, turun firman Allah larangan kepada Nabi. Jangan fokus pada Aisyah. Nanti yang lain banyak istri Nabi. Hafsah, Juwairiyah, Hindun, gimana? Lalu Nabi berdoa. Nabi tak bisa. Karena memang perasaan Nabi kuatnya ke Aisyah. Nah, maka di situ turun lagi ayat Allah, silahkan kalau cuma sekedar perasaan, tapi jangan ditunjukkan. Nah, itu. Makanya Nabi tidak menunjukkan. Oh, perasaan Aisyah. Artinya apa? Allah memaafkan masalah hati, tapi masalah ditunjukkan ya jangan. Seperti misalnya Abi perasaannya lebih kuat ke Ong Tin misalnya, ya tak masalah. Cuman ya jangan ditunjukkan. Lah kan nggak ditunjukkan biasa aja. Atau misalnya ke Neng Hurin, ya tak masalah, segi hati. Tapi kalau bukti harus sama rata. Tak boleh Abi ke Neng Hurin saja, ke Ong Tin saja harus sama rata. Misalnya seperti itu. Nah, begitupun kita, orang tua kita. Atau nanti kalian punya anak. Boleh, kata Nabi, fattakullah wa'dilu baina auladikum. Takwalah kepada Allah dan adilah kepada anak. Makanya kalau anak yang merasa orang tuanya pilih kasih, dia akan nakal. Jadi anak nakal, brutal. Kalau gak brutal, gila. Kalau gak gila, dia akan menjadi idiot, kurang sehat. Beda. Kalau merasa pilih kasih orang tuanya, dia akan menjadi jaya langkung. Pilih kasih. Nabi Yusuf sampai mau dibunuh.
Karena gara-gara ayahnya Nabi Yakub pilih kasih. Ditunjukkan, jangan, biasa aja. Jangan ya. Nanti anak yang lainnya merasa sedih. Sama saja. Tapi kalau hati ya gak bisa lah sama. Bang Haji punya istri muda dan punya istri tua. Kalau perasaan kuat kemana Haji? Yang muda apa yang tua? Yang muda apa yang ke yang tua? Pasti ke yang muda. Gak ada yang ke yang tua. Kalau Bang Haji sakit, ke yang tua apa ke yang muda? Pasti ke yang tua kalau sakit. Kalau sehat pasti ke yang muda. Itu masalahnya. Makanya perempuan gak mau jadi istri tua. Maunya jadi istri muda. Itu bedanya. Karena di situ kasusnya. Makan di istri tua Bang Haji. Giliran tidur sama istri muda. Emang jahat Haji. Giliran makan sakit istri tua yang ngurus. Giliran tidur sehat sama istri muda. Nah, itu. Nah, jangan ditunjukkan seperti itu. Kalau perasaannya gak masalah. Ya, namanya perasaan gimana lagi? Al-awalu aqwa minasani ya. Cinta pertama lebih utama daripada cinta yang kedua. Gak bisa cinta pertama. Gak bisa dilupakan. Pertama kali hilangnya keperawanan Atila oleh siapa? Nah itu diingat terus. Maksudnya oleh suami nanti, bukan sekarang. Hilangnya kelajangan Amin kepada siapa? Itu diingat. Rupanya sama toilet umum, ya udah. Naudzubillah, jangan. Karena banyak sekarang akhir zaman di Batam, banyak cewek yang jadi toilet umum. Siapa aja bebas kencing di situ. Naudzubillah. Penyakit semua timbul, muntah. Makanya kalau tempat-tempat prostitusi tempatnya gelap, kumuh. Daerah jodoh itu gak bisa bersih, kumuh terus. Karena dipakai begituan. Tempat toilet umum. Dia menjadi toilet umum, siapapun kencing di situ. Kencing, meludah, segala macam. Kerja capek-capek Bang Haji, udah dapat gaji sama bonus, malah open BO di Micat, habis duit. Silat. Kemana? Ke jodoh, tapakur katanya. Tapakur jauh-jauh ke jodoh. Wa idza aroda man fi ismati jaujatun as-saparo. Wa idza aroda, dan jika bermaksud sopoman seorang suami fi ismatihi, di dalam perlindungannya. Ismah itu maknanya bisa perlindungan, bukan penjagaan. Ya sama penjagaan dan perlindungan. Fi ismatihi, ku tetap di dalam lindungannya, jaujatun, ada beberapa istri. As-saparo bermaksud bepergian. Akro'a, maka hendaklah dia mengundi bainahuna, di antara para istri. Undi, Bang Haji mau keluar kota, undi. Ada 4 istri Bang Haji, undi nama-namanya. Kocok dalam gelas. Keluar nama siapa? Nah, itulah sama dia berangkat. Wahoroja, dan keluar itu si suami, safaro bepergian itu si suami, bilati dengan istri tahruju yang keluar. Laha pada itu si istri apa qur'atu, undiannya. Siapa yang keluar namanya? Nah itulah. Seperti Nabi ketika keluar perang mengundi 2 istri, keluarlah namanya. Aisyah dan Sofia, dibawalah Aisyah dan Sofia perang. Tidak akur Aisyah dan Sofia ya.
Aisyah tidak pernah cemburu ke istri Nabi yang lain kecuali pada Sophia. Bahkan Nabi pada saat mencium kudanya Sophia, Aisyah cemburu. Bukan Sophia yang dicium, kudanya yang dicium. Tetap Aisyah cemburu. Cemburu boleh, tapi jangan buta. Cemburu buta bahaya. Dibantai semua orang nanti kalau cemburu buta. Cemburu boleh, karena cemburu adalah dinding antara cinta dan benci. Tapi jangan berlebihan, Atila. Nanti dibantai semua sama Atila. Atila cemburu sama Bang Haji, dibantai semua cewek yang dekat sama Bang Haji. Jadi psikopat. Sonia dekat Haji, dicekek hidup-hidup lagi tidur. Nah, bahaya. Cemburu boleh, man jangan pakai buta. Kalau laki-laki jarang cemburu buta, kecuali dia ada yang penyakit tidak normal. Seperti apa, dia waria itu. Oh, waria ya. Wala yakdi, dan tidak perlu mengqadha sapa zauju, suami al-musafiru yang bepergian, lil mutakhallafati, pada istri-istri yang ditinggalkan. Enggak perlu kalau itu. Muddata safarihi, di masa perjalanannya itu suami. Dihaban, berangkatnya. Nah, kalau pulangnya beda. Pain wasola, maka jika telah sampai si suami maksodahu pada tujuannya. Bang Haji niat umroh, punya istri 2, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Nah, sampailah Bang Haji ke tanah suci. Wasoro, dan jadi itu suami mukiman, diam. Niat mukim di sana. Bianawa, bahwasannya dia berniat ikomatan muasarotan, diam yang membekas. Awala saparihi, di awal perjalanannya. Au inda usuli maksodihi, atau pada saat sampai tujuannya. Au qobla usuli, atau sebelum sampai. Pokoknya asal niat mukim qadha, ia mengqadha. Muddatal iqamah, di masa diamnya. Tapi harus mengqadha itu insakana, jika satu rumah itu si suami al-mashubata ma'ahu, pada istri yang membarenginya. Langsung aja logatnya, masubata ma'ahu, pada istri yang membarenginya. Pisapari, di dalam perjalanan. Harus mengqadha jika satu rumah. Kalau tidak satu rumah gak masalah. Seperti Nabi. Nabi kalau perang berangkat sama istrinya, Nabi gak berduaan. Jadi gak ada istilah sahabat enak kali Nabi sama istrinya. Gak ada begitu. Nabi beda dengan istrinya jauh. Ya, istrinya ikut berperang, cuma Nabi enggak bersama. Istri Nabi apa tugasnya kalau berperang? Membersihkan, mengobati yang terluka, menyiapkan makan. Tapi Nabi enggak bersamanya. Selama Nabi berperang sama istrinya, Nabi enggak pernah menyentuh sedikit pun. Apalagi satu tenda, enggak. Tenda pun beda. Nah, kita pun begitu nanti Bang Haji, kalau sudah jadi kiai atau jadi pemimpin prajurit misalnya, mimpin anak buah, jangan anak buah capek Bang Haji berduaan di tenda sama istri siang malam. Itu mah bukan mimpin prajurit. Berduaan aja, rekreasi. Dua-duanya pecinta alam. Haji suka bepergian cinta alam ke hutan-hutan. Istri Bang Haji suka, tenda lah. Di hutan terus mainnya. Biar berkah hutan. Berkah kalau suami istri. Suami istri berhubungan di suatu tempat, tempat itu kan jadi berkah. Asrama putri kalau pengen punya santrinya, nanti kalian sudah nikah, berhubungan di situ main semua. Berkah. Silvia main di situ, tumpah airnya di situ, berkah itu.
Kalau pacaran membawa musibah, jangan. Mau nikah berkah di situ. Berkah. Amin nanti punya istri bawa ke pondok. Sewa kamar saya biar berkah. Sadawi pinjam kamar, mau malam pertama di situ. Boleh. Tapi tutup dulu pintu itunya, tutup. Terbuka. Terbuka masih nampak dari luar. Keliling pokoknya Mia nanti kalau sampai istri tiap asrama, tiap kamar. Pertama di kamar 1 main 3 malam. Kamar 2 terus keliling. Apa? Biar berkah. Biar berkah. Kama qalahu sebagaimana telah berkata padanya Sofal Mawirdi, Imam Mawirdi. Wa ila dan jika tidak satu rumah lam yakti tidak perlu mengqadha. Amma muddatur ruju'i adapun masa rujuk, masa bepergian Atila oh gak ada. Siapa yang ada? Sonia, ini beli gorengan Sonia. Sama siapa aja? Beli gorengan ya. Ini. Beli gorengan nih. Beli gorengan 50.000 ya, gorengan Cirebon. Dengarkan dulu, Sonia dengarkan dulu. 50.000 kan kalian 20 saya 10.000. Kalau saya bakwan 5, tahu isi 2, singkong 3, jadi 10. Nah, yang 40.000-nya terserah. Yang laki-laki terserah, perempuan terserah. Berdua aja. Karena sering laki-laki terus yang disuruh. Enak kali perempuan dilayani. Perempuan yang disuruh. Perempuan itu harus disuruh biar solehah. Dan harus banyak anak, Ji. 5 aja nikah, harus. Biar solehah. Kalau gak ada anak, bahaya perempuan. Apalagi merasa cantik. 10 nanti dia istrinya. Wah. Suaminya 10 dia. 1 di Malaysia, 1 di Jawa, 1 di Batam. 3 punya suami. Kurang ajar. Di Batam nyata loh, bukan berbohong. Di Batam nyata, Min. Istri punya suami 3 nyata di Batam ini. Bukan bohong. Nyata di Batam ini. Di Batam ini nyata. Suami yang kayanya di Singapura. Suami yang paling setianya di kampung halaman di Jawa. Nah yang di Batam ini pemas nafsunya ada juga suami. 3 suami akad nikah. Naudzubillah. Di Batam. Mana bebas. Kalau lagi libur Pak Ahwat ini punya suami. Punya suami selama libur. Nah itu. Di rumahnya tak ada, di pondok tak ada lagi libur. Pada kemana ini Ahwat? Oh di hotel-hotel. Ah itu. Hotel-hotel murah 50.000 semalam. Di rumahnya gak ada, di pondok gak ada. Alasannya ke pondok katanya. Pondok gak ada. Mana mereka? Bu izin ya ke pondok katanya. Yang bahaya mengatasnamakan Abi, disuruh sama Abi gitu. Padahal Abi gak nyuruh. Ke pondok memang ke pondok dulu karena gak mau berbohong. Tapi dari pondok pergi lagi. Mana? Cari tempat yang healing bareng-bareng. Wah. Healing, traveling. On semalaman aja yang bahaya.
Wa idza tazawwaja, dan jika menikah sopo azauju suami, ulangnya ada yang kelewat. Amma muddatur ruju'i, adapun di masa kembali, pala yajibu, maka tidak wajib ala zauji terhadap suami, qadauha mengkodoknya, ba'da iqamati, setelah diam di rumah. Ya sudah pulang enggak perlu lah. Wa idza tazawwaja, dan apabila menikah sopo zauju suami, jadi datan pada istri yang baru nikah. Khossoha, maka menghususkan itu si suami pada istri barunya. Hatman, hukumnya wajib. Walau kanat, dan sekalipun terbukti itu jadi datan istri yang baru, amatan, seorang budak perempuan. Wakana, dan terbukti inda jauji, di samping suaminya, goerul jadi dati, bukan istri yang baru, istri yang lama. Ridho punya stok lama dan mencari istri stok baru, harus khusus. Berapa lama khususnya? Wahwa, dan adapun suami iku yabitu, tidur, indah, di samping istri barunya, bisabi layalin mutawaliyatin, 7 hari berturut-turut. Udah fokus saja sama istri baru 7 hari berturut-turut. Oh, istri lamanya galau, ya terserahlah. Ingkanat, jika terbukti istri barunya, ingkanat, jika terbukti opotil kal jadi datu, itu istri barunya bikron, perawan, masih ting-ting. Awat di sini masih ting-ting Bang Haji, masih ting-ting lah husnudzon. Tapi enggak bisa motor semua, enggak ada yang ting-ting. Walayakdi, dan ia tidak perlu mengkodok lil baqiyati, pada sisa-sisa istrinya. Si suci yang enggak bisa motor, ting-ting dia. Susah perempuan sekarang, karena dari kecil udah naik sepeda dia. Gak ada joknya sepedanya. Wahosoa, dan ia menghususkannya bisalasi mutawaliyatin, 3 hari berturut-turut, ingkanat, jika terbukti opotil kal jadi datu, itu istri barunya sayyiban, seorang janda. Janda kembang, yang tidak punya anak, masih wangi seperti kembang kuburan. Palau paroko, maka jika memisahkan itu si suami, ala yalia, malam-malam, binaumihi, dengan tidurnya si suami, lailatan, 1 malam, indal jadidati, di istri baru, wailatan, dan 1 malam, pi masjidin, di masjid, masalan seumpama lam yusab, maka tidak dihitung, opo dalika, itu tidur di masjid. Bal yuwafi, melainkan ia harus memenuhi al-jadidata, pada istri barunya, hak istri barunya, mutawalian, secara berturut-turut. Istri baru Bang Aji dekat masjid rumahnya. Lah, capek lah tidur sama istri baru terus, kata Bang Aji. Udah lemas, udah gak ada tenaga. Siang malam terus, istirahatlah, tidur di masjid Bang Aji. Nah, maka itu harus tidak dihitung. Wayakdi, dan harus mengkodok si suami mafarokohu, apa yang ia pisahkan, lil baqiyati, pada istri-istri yang ditinggalkan sisanya. Kalau tidurnya tidak berturut-turut, maka dia harus mengkodok. Contoh, istri baru, dia jadidah namanya. Jadidah itu istri baru, jadidah. Nah, aturannya kalau di istri baru, Bang Haji punya istri lama, goirul jadidah. Nah, di istri baru itu aturannya berapa? 7 hari berturut. Ini tidak Bang Haji, malah 1 hari di rumah, 1 hari di masjid. Nah, yang tidak di masjidnya itu Haji harus punya hutang ke istri yang lama, harus dikodok. Itu harus dikodok. Makanya harus 7 hari berturut-turut. Kalau sama gadis nikahnya, karena seleranya pajak janda, ya 3 hari saja kalau itu. Yang 10. Mana yang laki-laki? Hah?
Enggak apa, enggak beli. Ini. Enggak, semuanya 5. Oh ya, kembali. Yang perempuan mana? Oh ya. Makanlah sambil makan. Wallahu alam. Tawassalna bid'ah. Ji, bagikan Ji. Ji, bagikan gorengan. Terserah berapa aja kebagiannya. Ini aja yang ngaji, yang lain nggak usah. Bukan nanti semua gordeng ya, pajak. Ya, makan. Bukan nanti semua gordeng nanti.